Pekan. Aku di film Nona Mani Sayangnya aku berperan sebagai Sika. Jadi Sika itu karakternya kurang lebih dia itu punya personality yang sangat kuat. Produser udah cerita tentang bagaimana serunya proses syuting dan visi yang dibawa dari film Nona Mani Sayangnya untuk masyarakat penonton di Indonesia. Sebelum masuk ke situ kita pengen tahu di sini berperan sebagai apa masing-masing karakter dan apa yang membuat kalian tertarik untuk ikutan di project Nona Mani Sayangnya ini. Haiko, dari Haiko silakan boleh ceritain ke teman-teman media. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Aku Haiko Pekan. Aku di film Nona Mani Sayangnya aku berperan sebagai Sika. Jadi Sika itu karakternya kurang lebih dia itu punya personality yang sangat kuat. Dia punya prinsip yang kuat. Anaknya kekeh, dia nggak yang menye-menye gitu. Dia juga sangat berpendidikan. Apa lagi ya? Kenapa tertarik ikut pada saat ditawarkan apa yang membuat seorang Haiko, oke, aku ikut tergabung di film ini deh gitu. Yang pertama stand out menurut aku soal film ini karena dia juga membawa budaya Labuan Bajo. Ya. Itu yang menurut aku interesting. Terus aku suka karena ini menjadi sebuah tantangan buat aku untuk berperan sebagai orang Bajo. Ya. Sedangkan aku nggak ada pengalaman sama sekali, jadi kayak aku bisa belajar. Terus juga aku interested karena kita harus bisa logatnya, dialeknya kayak orang NTT. Nah, ini itu sih menurut aku pendalaman tantangannya. karakternya nanti kita akan tanya lagi ke masing-masing. Tapi luar biasa nih untuk ada di sini. Kita ke Pangeran sekarang, Pangeran Nathan. Kalau Pangeran di sini sebagai siapa? Karakternya seperti apa dan kenapa tertarik? Pangeran silakan. Halo, selamat siang semuanya. Aku di sini berperan sebagai Ngetes. udah tahun lalu, udah. Aku berperan sebagai Akram. Akram ini karakternya justru kebalikannya dari Sika ya. Maksudnya dia bilang dia berpendidik, Sika ini berpendidikan. Aku malah kebalikannya, aku nggak berpendidikan sama sekali. Karena saya ini orang Bajonya, orang Bajo asli, ceritanya di situ. Terus dia ini punya amangnya mana ya? Ini dia. Oh itu, Ngumpet dong itu amang saya, abang Boy. Jadi keseharian saya cuma sama abang Boy aja ke pasar gitu-gitu. Terus menanti Sika pulang. Dan karakternya dia lebih ke so far dongo sih. Bahasa gampangnya gitu ya. Iya. Jadi lihat deh nanti di film seperti apa gitu ya. Dan gak jauh beda juga sama aslinya kayaknya. Dongo-dongonya. Tapi kalau buat seorang Pangeran apa yang membuat tertarik bergabung di film ini? Wah, dari awal sih aku udah tertarik banget karena ini satu tantangan baru sendiri buat aku. Apalagi dari harus pakai bahasa Labuan Bajo, dialeknya itu tantangan baru banget. Terus syutingnya di Labuan Bajo, berinteraksi dengan orang-orang setempat itu sangat ini banget sih, memori banget. Pengalaman baru lagi ya untuk seorang ini Pangeran Nathan ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita geser dulu sebelah kanan, Bisma boleh, Bisma silakan Bisma boleh bikin mikrofonnya. Bisma, kali ini lo berperan sebagai siapa di sini dan gimana karakternya silakan. Halo, saya berperan sebagai Randy di film ini. Jadi Randy itu orang luar daerah yang mencoba peruntungannya di Labuan Bajo sebagai pialang tanah. Dan karena dia menguasai itu, lama-kelamaan dia menjadi tidak di jalan yang benar. Jadi ke arah mafia tanah. Nah, selanjutnya seperti apa nanti di filmnya? Iya. Nah dari situ dia punya kedekatan bisnis dengan Pak Darmawan yang diperankan oleh Om Matias Mucus. Oke. Dari situ si Randy hampir punya konflik di semua karakter di film ini. Untuk seorang Bisma, karakter Randy di sini apa yang bisa dipelajari lagi sih? Main di Nona Mani Sayangnya ini. Oh, dipelajari buat saya. Iya, terus sebagai aktor.
Oh ini tantangan baru ya, karena Nah. sebelumnya dapat peran-peran itu protagonis. Jadi di Iya. sini dapat karakter antagonis. Nggak pikir panjang, aku ambil langsung sih peran ini. Biasanya kan peran-perannya disakiti, Iya. terus Sad gitu. boy. Sad boy. Iya. Berarti ini tantangan baru buat kamu ya. Makasih udah nonton film saya. Aku nonton terus film kamu. Kita kan sering ketemu. Makanya langsung akhirnya saya terima skrip casting, dapat, alhamdulillah syuting berangkat ke Labuan Bajo. Oke, siap. Selanjutnya, Chancelin boleh cerita dong itu lah. Silakan. Oke, perkenalkan saya Chancelina Bell dan di sini berperan sebagai Rumi. Ya. Rumi itu sahabatnya Sika dari kecil dan dia itu asli Labuan Bajo. Oke. Rumi itu sangat introverted. Dia tuh perempuan yang kuat tapi nggak terlalu menunjukkan itu. Pokoknya. Oke. Gemini-gemini gitu lah ya. Terus gimana di sini kamu perannya apa yang bisa kamu eksplor di Nona Manisa ini sebagai seorang aktor? Jadi aku tuh sebelumnya udah ke Bajo kan. Iya. Sebulan tinggal di sana. Dan aku sangat tertarik dengan culture-nya dan tempatnya ya. Jadi pas dapet tawaran film ini, aku seneng banget dan bisa explore lebih dan kayak jadi orang yang berasal dari Bajo. Karena udah pernah merasakan di sana sebulan. Iya. Lama ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media pastinya juga. Kita juga ada Luz Victoria di sini. Boleh ceritain dong ke teman-teman media karakternya di sini sebagai siapa dan gimana? Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Luz Victoria dan di sini saya berperan sebagai Dina. Jadi peran Dina di sini adalah dia seorang tipikal influencer yang ngeselin. Ini yang bikin peran Dina itu menarik banget Ya. karena saking ngeselinnya dia nggak ada yang mau jadi kayak dia. Oke. Dan dia itu anak Jakarta yang jadi peran saya di sini tuh bakal ngajarin gimana caranya orang bisa punya manner di sana. Karena banyak banget kan orang yang nggak punya manner kalau mereka ke satu kayak tempat lokal. Iya. Iya, dan peran Dina ini kebalikan dari sopan. Oke. Jadi begitu. Itu yang menarik dari peran Dina. Jadi ngeselin mampus gitu sih. Wow, ini peran-perannya cukup luar biasa ya, naik turun dari masing-masing karakternya ya, makin menarik. Tapi kita di sini juga ada Om Andreas Lutus dan juga Mas Lantas di sini, kita pengen ngobrol dulu. Mas Lantas dulu ya. Iya, disuruh sama senior. Suruh dulu Pak. Lantas gimana di sini berperan sebagai, tadi udah sedikit dibocorin. Silakan. Cek, tadi sekilas sudah diperkenalkan sama Pangeran. Saya Totas Rasiki di film Nona Manisa yang ini berperan sebagai Pak Boy. Bukan Pak Boy, tapi Pak Boy. Bukan, Pak Boy. Ya. Soalnya sebelumnya jadi gitu. Nonton juga ya. Pak Boy itu Om atau Mamang, biasanya kalau di Labuan Bajo menyebutnya Mamang kalau Oh, Aman. Amang. Jangan Lupa, asal. udah lama, udah setahun yang lalu. Terus jawabnya udah kebanyakan jadi lupa. Iya, biasa. Emosi. Jadi Amangnya Akram, Amangnya Akram yang jelas orang situ asli, terus kemudian punya tanggung jawab untuk mengasuh Akram yang sebetulnya nyebelin sih. Secara Pangeran nyebelin, bukan Akram. Jadi yang nyebelin Akram sama Pangeran. Gua terpaksa, gua punya ponakan nyebelin begini. Tapi ya sudahlah, demi peran saya harus menyayangi Akram yang dimainkan sama Pangeran. Dan menariknya karena memang Pak Boy ini jadi terlibat bukan cuma urusan personalnya Akram sama Sika, tapi kemudian jadi ada intrik-intrik yang lain yang terpaksa Pak Boy itu harus ikut serta di dalam konflik itu. Wah, Menariknya di situ. siap. Jadi Iya. setiap pemain di sini karakternya punya layer-layer lagi ya, kan Ya, cuma yang betul, kelihatan di betul. permukaan aja ya. Iya benar. Siap, terima kasih Mas Thomas. Tepuk tangan dong untuk Mas Thomas, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kalau Mas Bocus, kamu melihat di sini sebagai siapa dan gimana menurut seorang Om Matos Bocus? Ini film kan mengangkat tadi dijelaskan oleh jajaran produser, nggak cuma
sekedar untuk pesan dari keindahannya, tapi juga dari sisi budayanya juga ditunjuknya di sini. Silakan. Iya. Saya di sini berperan sebagai produser. Karena udah duduk sejajar sama produser. Bukan. Orang kaya. Orang kaya. Akamsi. Iya. Punya segalanya di sana. Dan punya harga diri juga. Sehingga semuanya itu bisa saya nilai dengan uang. Jadi buat saya kehidupan orang kaya yang saya perankan itu, Ya. itu sangat mengasihkan. Ketika syuting aja. Selesai syuting balik lagi. Setelah syuting ya saya jalan kaki lagi. Ya kapal pun nggak punya kan. Tapi ketika perannya itu ya saya punya segalanya. Nah, Punya harga diri, punya kekuatan, punya kemampuan, sehingga semua orang akan di sana segen sama saya. Nama saya bukan Darmawan tapi Dermawan. dermawan. Lu bayangin kayanya saya, dermawan, kaya dan baik hati, nggak sombong, tapi somplak. Nah, seperti apa tuh perpaduannya? Bisa melihat ini visi dan juga pesan yang mau disampaikan dari jajaran produser dan eksekutif produser dari film Nona Mani Sayang ini gimana menurut seorang Matius Mucus untuk perfilman Indonesia? Saya pikir film lokal itu selalu ada keseksian di dalamnya, ada Ya. keindahan di dalamnya yang layak untuk dijual, yang layak untuk diapresiasi, yang layak untuk disebarluaskan ke seluruh penonton kita di manapun gitu ya. Bagaimanapun juga kalau kita bilang cinta Indonesia, pernah nggak ke Labuan Bajo, Ya. pernah nggak ke Kupang, pernah nggak ke Sumba, pernah Ya. nggak ke Ambon segala macam, baru ngaku NKRI. Kalau belum kemana-mana saya pikir rugi kalau kita ngaku-ngaku orang Indonesia tapi tidak merasa memiliki, tidak merasa punya kemampuan yang hebat di Indonesia. Dari mana? Dari budayanya, dari sukunya, dari bahasa, dari semua elemen yang ada di daerah-daerah. Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Ya. Indonesia itu bukan cuma Sudirman atau Tamrin, tapi Indonesia itu ada dari Sabang sampai Merauke. Dan semua elemennya itu yang punya kekuatan untuk menjadikan kita sangat Indonesia gitu. Jadi kalau Pak Ngadiman mau sedikit berbagi di dalam memproduksi film-film lokal, Ya. terutama film-film yang punya destinasi wisata yang perlu kita dukung, saya pikir ini adalah anugerah orang film punya Pak Ngadiman. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Yes, benar. Mudah-mudahan nafas Pak Ngadiman untuk memproduksi ini cukup panjang. Iya, gitu ya. betul. Jangan sekali kecewa kemudian berhenti, tapi kecewa itu jadikan semacam pelajaran. Ya. Nggak semua upaya itu menghasilkan, tapi kadang-kadang ada naik turunnya. Ya. Saya berharap banget orang-orang yang di luar film itu melihat dunia film ini memang secara bisnis ini memang spesifik, nggak 2x24 gitu. Ya. Dia selalu bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Gitu sebentar daripada